Bab 3133. Pesan dari ayahmu. Mile meninggalkan dunia kristal ilusi, tapi Raja Siluman Ilusi nggak kejar. Karena setelah meninggalkan dunia kristal ilusi, kekuatannya akan jadi lemah. Detik ini, Raja Siluman Ilusi benar-benar bingung. Apa metode orang ini barusan? Kenapa kekuatan momentumnya begitu ngeri? Raut wajah Raja Siluman Ilusi jadi jelek. Karena dia menemukan kehidupan peradaban manusia kelas bawah ini sepertinya nggak gitu lemah. Seolah memikirkan sesuatu, dia membuka telapak tangan dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Melihat pedang ini, dia mengerutkan kening. Karena dia menemukan pedang ini tampak sangat biasa waktu digunakan, tetapi dia juga dapat merasakan bahwa pedang ini sebenarnya tak biasa, malah sangat istimewa. Ada apa ini? Raja Siluman Ilusi nggak ngerti. Masih harus diteliti. Setelah merenung sesaat, Raja Siluman Ilusi balik badan dan pergi. Adapun Mile, dia nggak terlalu memikirkannya. Walaupun Mile sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya, di dunia kristal ilusi ini, dia adalah raja. Setelah Mile pergi dari dunia kristal ilahi, dia masuk ke dalam menara kecil lagi. Pelatihan. Momentum teknik barusan sangat kuat, tapi masih sulit untuk bunuh Raja Siluman Ilusi. Perlu ditingkatkan jadi lebih kuat. Dan Mile terus berlatih. Walaupun kali ini nggak menang, tapi dia bisa melihat banyak kemungkinan, jadi detik ini dia sangat bersemangat. Maliska di samping duduk dengan tenang, dia hanya memandang Mile begitu saja. Sekarang dia setiap hari sedang memikirkan bagaimana cara mengelabui Mile agar bisa mendapatkan teknik pelatihan. Tapi dia menemukan bahwa manusia ini agak pintar. Nggak gampang dibodohi. Maliska menghela nafas dalam hati. Dia sangat tak berdaya. Dan begitulah, puluhan tahun berlalu sesaat dan sekarang Mile mampu mengompres ruang waktu dalam radius ratusan mil. Dibandingkan dengan sebelumnya, kali ini telah berkembang lebih dari 5 kali lipat. Dan kekuatan momentum itu juga luar biasa besar. Perlu dikatakan dia sudah meminjam 100.000 kristal mengetahui ilahi dari Maliska. Tapi saat ini, Maliska sangat murah hati. Mile mau pinjam berapa, dia langsung kasih. Lepas tali panjang untuk tangkap ikan besar. 1 jam setelahnya, Mile keluar dari menara kecil bersama Maliska, lalu 2 orang kembali ke dunia kristal ilusi. Begitu masuk ke dalam dunia kristal ilusi, aura yang tak terhitung jumlahnya langsung menargetkan dia dan Maliska. Tapi ekspresi Mile setenang air. Detik ini, Raja Siluman Ilusi muncul di depan Mile. Raja Siluman Ilusi menatap Mile dan ingin bicara. Tapi Mile langsung angkat tangan untuk menamparnya. Boom! Ruang waktu dalam radius puluhan juta mil runtuh sesaat. Musnahkan langit dan bumi. Detik ini, semua master di seluruh dunia kristal ilusi sangat terkejut. Raja Siluman Ilusi benar-benar langsung terpana. Dia nggak mati, hanya saja tubuh fisiknya meledak. Bukan cuman itu, rohnya juga terluka parah. Raja Siluman Ilusi detik ini benar-benar linglung. Apa-apaan ini? Maliska di samping juga terpana. Dia nggak ngangka kekuatan tempur Mile bakal jadi begitu dahsyat. Perlu diketahui, ini adalah Raja Siluman Ilusi. Setara dengan seorang Tuan Sakti. Bukan, di dunia kristal ilusi ini, Raja Siluman Ilusi lebih kuat dari Tuan Sakti. Tapi detik ini, Raja Siluman Ilusi langsung terkena serangan ganas dari Mile. Ini artinya kekuatan Mile sudah setara dengan Tuan Sakti. Walau sulit dipercaya, tapi Maliska juga merasa sangat gembira. Kalau dia bisa mendapatkan teknik pelatihan ini, berarti dia bisa jadi raja klan mengetahui ilahi. Memikirkan ini, Maliska nggak bisa menahan tawa.
Kalau ada Mile di tangannya, maka dialah pemilik dunia. Mile di sebelah memandang Raja Siluman Ilusi, begitu lemah. Selesai bicara, dia balik badan dan bawa Maliska menghilang ke kedalaman langit berbintang. Di tempat, Raja Siluman Ilusi linglung. Apa yang terjadi? Detik ini, Raja Siluman lain muncul di depan Raja Siluman Ilusi. Raja Siluman ini adalah salah satu dari 3 Raja Siluman di dunia kristal ilusi, yaitu Raja Siluman Kuno. Raja Siluman Kuno menatap Raja Siluman Ilusi di depannya. Apa yang terjadi? Setelah sunyi sesaat, Raja Siluman Ilusi mengeluarkan pedang biru gaib, lalu menjelaskan kejadiannya. Sesudah mendengarkannya, Raja Siluman Kuno menatap pedang biru gaib, lalu mengerutkan kening. Lumayan. Raja Siluman Ilusi menganggukkan kepala. Ini pasti objek kehidupan peradaban kelas atas. Raja Siluman Kuno menatap Raja Siluman Ilusi. Pedang ini bagus, itu artinya pemilik pedang ini sakti. Raja Siluman Ilusi langsung geleng kepala. Orang barusan adalah kehidupan peradaban kelas bawah. Raja Siluman Kuno segera bertanya, seorang kehidupan peradaban kelas bawah bisa melukaimu begitu parah? Mendengar ini, alis Raja Siluman Ilusi berkerut. Setelah merenung sejenak, dia menatap Raja Siluman Kuno. Benar. Kenapa kehidupan peradaban kelas rendah bisa menyakitiku? Mendengar ini, wajah Raja Siluman Kuno tampak bingung. Kamu tanya aku? Raja Siluman Kuno benar-benar terdiam. Apa-apaan ini? Raja Siluman Kuno menghela nafas. Kamu mungkin sudah memprovokasi peradaban misterius. Raja Siluman Ilusi bicara dengan serius. Dia benar-benar kehidupan peradaban kelas bawah. Dia pasti melakukan kecurangan. Raja Siluman Kuno hening. Raja Siluman Ilusi berbicara lagi. Sekarang bagaimana? Gak mungkin aku kembalikan padanya, kan? Kalau aku kembalikan begitu saja, bukannya aku yang merasa malu. Aku masih mau hidup. Raja Siluman Kuno menatap Raja Siluman Ilusi. Lalu kamu merasa harus bagaimana? Raja Siluman Ilusi merenung sesaat, lalu berbicara. Gampang saja, pukul saja dia sampai mati. Lain kali kalau dia datang, kita bertarung kelompok. Bertarung kelompok. Raja Siluman Kuno menghela nafas. Apa kamu lihat wanita di sebelahnya? Raja Siluman Ilusi menganggukkan kepala. Aku lihat. Gadis kecil itu cantik. Raja Siluman Kuno menatap Raja Siluman Ilusi. Dia itu peradaban mengetahui ilahi. Raja Siluman Ilusi menganggukkan kepala. Gadis kecil peradaban mengetahui ilahi sangat cantik. Raja Siluman Kuno memandang Raja Siluman Ilusi. Kamu nggak bisa gunakan otak silumanmu. Dia itu peradaban apa? Itu artinya apa? Kemungkinan di belakang anak muda ini diinstruksi oleh peradaban mengetahui ilahi. Raja Siluman Ilusi mengernyitkan alis. Diinstruksi. Sambil bicara, dia jadi marah besar. Peradaban mengetahui ilahi ini nggak tahu malu, berani-beraninya menargetkan aku. Raja Siluman Kuno berbicara, bukan menargetkan kamu, tapi menargetkan dunia kristal ilusi. Raja Siluman Ilusi berbicara dengan serius. Lalu bagaimana? Kita juga nggak bisa keluar. Raja Siluman Kuno melihat ke arah hilangnya Mile, lalu berbicara, orang ini pasti akan muncul lagi. Raja Siluman Ilusi berbicara dengan serius, tubuh fisikku hilang. Raja Siluman Kuno. Mile membawa Maliska kembali ke menara kecil. Mile langsung duduk dan terus berlatih. Kali ini, dia ingin berlatih hingga tingkat sempurna. Serangan barusan hampir membunuh Raja Siluman Ilusi. Kekuatannya masih kurang. Di samping, Maliska bertanya dengan penasaran, apa yang akan terjadi jika teknik kompresi ini ditingkatkan hingga tahap ekstrim. Mile senyum sambil bicara, kalau sampai tingkat ekstrim, kata adikku,
satu lambaian tangan sudah bisa menghancurkan peradaban mengetahui ilahi 1.000.000 kali. 1.000.000 kali. Mendengar ini, Maliska hening. Dia nggak menganggap pihak lawan sedang menyombongkan diri, karena kehidupan peradaban kelas atas kalau ingin menghancurkan kehidupan peradaban kelas bawah, itu benar-benar sangat sederhana. Seperti peradaban mengetahui ilahi menghancurkan peradaban manusia, benar-benar sangat sederhana. Ini adalah penekanan dimensi yang paling murni. Miley mengabaikan Maliska dan terus berlatih. Dia nggak sabar untuk melihat batas kemampuannya sekarang. Di menara kecil, waktu berlalu sedikit demi sedikit, pada akhirnya Miley mampu mengompres ruang waktu dalam jarak jutaan kaki. Miley melihat benang di tangannya dengan ekspresi serius. Kekuatan yang terkandung dalam garis benang ini bahkan membuat dirinya merasa ngeri. Dia bahkan merasa jika nggak masuk ruang waktu super, dia bakal terbunuh. Mesum. Maliska di samping melihat garis benang di tangan Miley dengan tatapan mata yang sangat serius. Dia juga bisa merasakan kekuatan dahsyat dalam garis benang ini. Kalau Miley memberi sebuah tamparan dan master alam misteri nasib nggak siaga, pasti nggak akan mampu melindungi diri. Mengerikan sekali. Teknik pelatihan harus didapatkan. Maliska sangat bersemangat. Miley tiba-tiba melambaikan tangan kanan dan seketika kekuatan itu menghilang. Miley tersenyum melihat sekeliling. Kali ini, dia sangat puas. Jika garis benang ini disatukan ke dalam pedang, kekuatannya akan jadi lebih dahsyat. Sayangnya, pedang biasa nggak bisa menahan kekuatan ini, hanya pedang biru gaib yang bisa. Detik ini, Maliska yang berdiri di samping berbicara, mau pergi ke dunia kristal ilusi. Tapi Miley geleng kepala, nggak. Maliska nggak ngerti, kenapa. Miley senyum sambil bicara. Dengan kekalahan sebelumnya, mereka pasti membuat perencanaan, kalau pergi ke sana sekarang, takutnya bakal diserang secara kelompok. Maliska merenung sesaat, lalu bicara, benar juga, lalu bagaimana? Miley senyum sambil bicara, mereka nggak bisa keluar dari dunia kristal ilusi. Maliska menganggukkan kepala, nggak bisa. Kalau mereka keluar, kekuatan mereka akan sangat lemah, tetapi kalau di dalam, kekuatan mereka meningkat pesat. Miley nggak ngerti, kenapa begitu. Maliska geleng kepala, aku nggak tahu. Setelah hening sesaat, Miley berbicara, dengan kata lain, mereka hanya bisa dikalahkan secara pasif, benar kan? Maliska menganggukkan kepala, bisa dibilang begitu. Tapi kalau di dalam, tidak akan begitu. Kita yang akan dipukuli. Miley senyum sambil bicara, aku akan cari orang. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Cari orang. Maliska terpana, lalu segera mengikutinya. Miley kembali ke Akademi Guanxuan. Yang membuatnya kecewa, Kuila masih belum kembali. Nggak tahu kemana. Miley pergi cari Quincy. Di halaman, Quincy mengedipkan mata, membom dunia kristal ilusi. Miley menganggukkan kepala, benar. Quincy merenung sesaat, lalu bertepuk tangan dan tersenyum, haha, baik. Miley. Quincy berbicara dengan penuh semangat, aku kasih tahu kamu, aku baru saja mengembangkan senjata super, dan aku sedang bingung tidak punya tempat untuk mencobanya. Miley sedikit penasaran, senjata apa? Quincy senyum sambil bicara, ikuti aku. Setelah bicara, dia berbalik dan hendak pergi, tapi detik ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Maliska di samping, siapa dia? Miley senyum sambil bicara, dia adalah Maliska, peradaban mengetahui ilahi. Peradaban mengetahui ilahi. Quincy menganggukkan kepala, lalu menepuk bahu Miley sambil berbicara dengan serius, paman yang suruh aku awasi kamu, jangan main-main dengan wanita di luar. Pengaruhnya nggak bagus, mengerti? Setelah itu,
dia berbalik dan pergi. Main wanita. Mile langsung terpana. Ini beneran pesan dari ayah. Bersambung. Bab 3134. Poligami. Mile tidak bisa berkata-kata. Ayah kenapa memberi pesan kepada Quincy? Tak banyak berpikir, Mile bawa Maliska mengikutinya. Tentu Maliska nggak bisa dibiarkan pergi saat ini, orang ini adalah sumber utama dana pelatihannya sekarang. Sesaat kemudian, Quincy bawa Mile ke markas rahasia. Ini adalah markas rahasia yang Quincy bangun untuk memproduksi berbagai senjata khusus. Mile masih sangat penasaran terhadap hal ini. Setelah masuk ke markas rahasia, Mile menyadari di dalamnya nggak misterius sama sekali, sebaliknya malah sangat meriah. Maliska juga melihat sekeliling dengan penasaran dan sesekali melontarkan beberapa pertanyaan. Quincy bawa Mile ke bawah tanah dan setelah masuk ke bawah tanah, seorang tetua berbaju abu-abu datang menyambut. Tetua berbaju abu-abu memberi hormat kepada Quincy, ketua pavilion. Setelah itu, dia menghadapi Mile lagi, Tuan Muda Ye. Quincy berbicara, bagaimana perkembangannya? Tetua berbaju abu-abu bicara sambil senyum, sudah hampir selesai. Quincy menganggukkan kepala, ayo bawa kami pergi lihat-lihat. Mendengar ini, tetua langsung memimpin jalan. Sesaat kemudian, semua orang tiba di sebuah lembah, areanya mirip seperti dasar panci. Di tengah dasar panci, ada tiang besar yang panjangnya ribuan meter. Di tiang ini, ada banyak sekali jimat hitam misterius, kelihatannya sangat misterius. Mile memandang Quincy, Quincy senyum sambil bicara, inilah bom super yang aku teliti saat ini. Mile melihatnya, lalu bertanya, apa namanya? Quincy mengedipkan mata, Special Treatment Dissatisfaction. Ekspresi Mile terkejut. Quincy terkekeh, kamu mau bom siapa? Kasih aku koordinatnya. Mile berbicara, dunia kristal ilusi. Sambil bicara, dia menunjuk ke alis Quincy dan lokasi dunia kristal ilusi tiba-tiba muncul di benak Quincy. Sesaat kemudian, Quincy senyum sambil berbicara, akan diatur. Sambil bicara, dia menepuk tangan. Detik ini, seorang wanita muncul di hadapannya. Itu adalah Lofi, yang bertanggung jawab atas segalanya. Lofi melirik Mile, lalu memberi hormat. Mile senyum sambil bicara, Lofi, sudah lama nggak ketemu. Lofi menganggukkan kepala dan nggak berbicara. Quincy menunjuk ke alis Lofi sambil berbicara, ini koordinatnya. Koordinat. Sesaat kemudian, Lofi pergi. Quincy senyum sambil bicara, dia sudah pergi mengaturnya. Mile penasaran, ini kekuatannya dahsyat. Quincy berbicara, sangat dahsyat. Kamu akan segera tahu. Mile menganggukkan kepala, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mile bicara lagi, oh iya. Kamu tahu nggak Kuila kemana? Quincy senyum sambil bicara, sebelumnya bukannya kita pernah bahas tentang pendirian pasukan misterius. Dia secara pribadi memilih 100 orang dan melatih mereka. Pasukan misterius. Mile segera tanya, pelatihannya di mana? Quincy geleng kepala, Nona Kuila nggak bilang. Mile berpikir sejenak lalu bicara, ada bilang kapan kembali? Quincy geleng kepala, nggak ada. Tapi dia bilang dia mau memberimu kejutan. Kejutan. Mile langsung ketawa. Adik memang lebih baik. Tidak sama seperti ayah, selalu menakuti dirinya. Detik ini, Special Treatment Dissatisfaction di kejauhan langsung bergetar hebat dan mereka bertiga segera menoleh. Di bawah tatapan 3 orang, Special Treatment Dissatisfaction perlahan naik ke langit dan di waktu yang sama, sebuah lubang hitam besar tiba-tiba muncul di atasnya.
Segera, semburan api keluar dari ekor Special Treatment Dissatisfaction, dan sesaat masuk ke dalam lubang hitam besar itu. Dan pada saat yang sama, tidak jauh dari ketiga orang itu, sebuah adegan besar muncul. Special Treatment Dissatisfaction muncul dalam adegan itu. Detik ini, Special Treatment Dissatisfaction sedang terbang di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat kecepatan ini, Miley sangat kaget. Karena dia menyadari kecepatan pesawat ulang-alik ini sangat mirip dengan kecepatan pedang biru gaib. Quincy terkekeh, "Aku menciptakannya berdasarkan pedang biru gaib." Miley berbicara, "Hebat. Pedang biru gaib dibuat oleh Lydia, dan Quincy mampu menirunya. Harus dikatakan, ini memang hebat." Segera, di bawah pengawasan tiga orang itu, Special Treatment Dissatisfaction langsung masuk dunia kristal ilusi. Detik ini, suara amarah bergema di dalam alam kristal ilusi, lancang sekali. Boom! Begitu suara itu turun, awan jamur besar yang jaraknya hampir puluhan juta mil tiba-tiba muncul di seluruh dunia kristal ilusi. Dalam waktu singkat, seluruh dunia kristal ilusi terguncang, asap tebal yang tak terhitung jumlahnya mengepul bersama api dan seluruh dunia kristal ilusi berubah jadi lautan api dan asap. Melihat adegan ini, Miley dan Maliska tercengang. Maliska mengedipkan mata, apa-apaan ini, begitu ganas. Miley juga sangat terkejut. Kekuatan benda ini sangat mengerikan. Gak kalah dengan teknik kompres yang baru dia pelajari. Yang terpenting benda ini bisa diluncurkan dari jarak jauh. Ditambah dengan metode pengiriman yang istimewa, bisa dikatakan banyak orang yang terpukul. Bahkan dipukuli siapapun gak tahu. Benar-benar keterlaluan. Detik ini, belasan kekuatan yang sangat dahsyat muncul di dunia kristal ilusi dan menyapu seluruh dunia kristal ilusi. Dalam waktu singkat, lautan api dan asap tebal menghilang, tetapi detik ini, seluruh dunia kristal ilusi sudah hancur berkeping-keping dan berantakan. Di udara, Raja Siluman Kuno dan Raja Siluman Ilusi sudah linglung sekarang. Bukan cuman mereka yang linglung. Para master dunia kristal ilusi di sekitar mereka juga linglung. Ada apa ini? Hati para siluman penuh dengan keraguan. Ekspresi Raja Siluman Kuno tampak muram, pasti peradaban mengetahui ilahi. Detik ini, dunia kristal ilusi hanya ada satu musuh, yaitu peradaban mengetahui ilahi. Raja Siluman Ilusi langsung murka, "Bagus sekali peradaban mengetahui ilahi, aku gak akan berdamai denganmu." Detik ini, Raja Siluman Kuno berbicara lagi, benda ilahi barusan sepertinya bukan benda ilahi peradaban mengetahui ilahi. Apalagi kalau peradaban mengetahui ilahi menyerang kita nggak mungkin nggak tahu." Bicara sampai di sini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, apa mungkin pemuda yang sebelumnya. Di samping, Raja Siluman Ilusi menjadi geram, "Bagus sekali peradaban manusia, aku gak akan berdamai dengan kalian." Raja Siluman Kuno berbicara dengan serius, "Jika orang ini bisa diakui oleh peradaban mengetahui ilahi, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang dia." Di samping, Raja Siluman Ilusi berbicara dengan marah, "Bukannya cuman sebilah pedang. Manusia ini pelit sekali, gak ada etika sama sekali." Semua siluman. Wajah Raja Siluman Kuno terlihat sangat jelek. Dia tahu dunia kristal ilusi kali ini pasti menghadapi situasi sulit. Raja Siluman Kuno memandang Raja Siluman Ilusi. Raja Siluman Ilusi berbicara, "Kamu gak bisa kembalikan padanya sekarang juga, kan? Kalau kembalikan padanya, bagaimana Raja Siluman bertahan ke depannya? Aku bilang padamu, aku gak mau nanggung malu." Raja Siluman Kuno bicara dengan serius, "Untuk sementara tak boleh kembalikan." Setelah penyelidikan mereka sebelumnya,
mereka menemukan pedang ini memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi dan mengandung poin pengetahuan tentang peradaban baru. Jadi, nggak boleh serahkan saat ini. Setelah hening sesaat, Raja Siluman kuno berbicara, kita harus bicara dengannya. Raja Siluman Ilusi berbicara dengan serius, ini sangat memalukan. Karena sudah jadi orang jahat, harusnya totalitas. Kalau bicara sekarang, aku masih belum mampu nanggung malu. Raja Siluman kuno memelototi Raja Siluman Ilusi, bicara dengannya, hanya taktik penundaan. Raja Siluman geleng kepala lagi, tetua kuno, manusia itu nggak kelihatan bodoh, menurutku nggak ada gunanya. Jadi, aku sarankan tipu dia kemari, kemudian pukul sampai mati, selesai. Tipu kemari. Raja Siluman kuno berbicara dengan serius, aku takutnya dia nggak akan datang sekarang. Raja Siluman Ilusi berbicara, kamu pikirkan cara. Raja Siluman kuno. Detik ini, aura yang sangat menakutkan muncul di atas kepala semua siluman. Segera setelah itu, tiang besar lainnya perlahan mendarat. Melihat ini, wajah para master menjadi muram. Raja Siluman kuno segera berbicara, kepung benda ini. Setelah itu, dia langsung bergegas keluar. Raja Siluman Ilusi mengangkat tangan dan meninju, cahaya tinju yang menakutkan langsung mengenai tiang itu. Boom! Dalam waktu singkat, tiang itu meledak. Melihat ini, Raja Siluman kuno sangat marah, dasar bodoh, aku minta kamu kepung, bukan hancurkan. Kamu belum selesai bicara, kekuatan dahsyat menyebar ke segala arah. Dalam waktu singkat, seluruh dunia kristal ilusi mulai retak. Master yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan panik ke sekeliling, gak berani menghadapi kekuatan ini secara langsung. Hanya Raja Siluman kuno dan Raja Siluman Ilusi yang memiliki kemampuan ini. Sisanya segera mundur untuk menghindarinya. Sekitar setengah jam kemudian, Raja Siluman kuno melihat dunia kristal ilusi yang sudah retak seperti jaring laba-laba di sekitarnya. Ekspresinya berubah menjadi sangat muram. Di samping, Raja Siluman Ilusi berteriak dengan ganas, manusia, keluar duel. Serang secara diam-diam, apa artinya? Keluar duel. Nggak ada respon. Raja Siluman kuno mendongak dan melihat sekeliling dengan ekspresi muram, manusia, keluarlah, kita bicara. Masih nggak ada respon. Melihat ini, wajah Raja Siluman kuno menjadi semakin jelek. Pangkalan misterius. Miley memandangi dunia kristal ilusi yang berantakan, lalu berbicara dengan penuh semangat, ledakan terus. Ledakan mereka sampai mati. Quincy geleng kepala, untuk saat ini, hanya bisa serang 2 kali. Sekarang semuanya sudah terpakai. Miley mengedipkan mata, lanjutkan lagi. Quincy senyum sambil berbicara, ada uang. Miley langsung terdiam. Dia juga sangat miskin sekarang. Detik ini, Maliska di samping berbicara, dunia kristal ilusi penuh dengan uang. Jika serang tempat ini, kita bakal dapat banyak kristal mengetahui ilahi. Quincy berbicara dengan serius, ini bukannya tindakan bandit. Aku dan Miley bukan orang seperti itu. Maliska. Quincy memandang Miley, mana menara kecilmu? Miley membuka telapak tangan dan menara kecil perlahan melayang di depan Quincy. Quincy senyum sambil bicara, pinjam aku pakai sebentar. Miley merasa nggak senang, apaan pinjam? Bukannya punyaku adalah punyamu juga. Kedepannya jangan bicara seperti orang asing. Quincy mengedipkan mata, hatinya terasa hangat, kemudian berbicara sambil senyum, baik. Setelah itu, dia balik badan dan pergi. Tentu saja, pergi buat bom. Setelah Quincy pergi, Maliska bertanya, Tuan Muda Ye, Nona ini istrimu. Miley menatap Maliska, kenapa kamu menanyakan ini?
Maliska senyum sambil berbicara, penasaran. Mile senyum dan gak banyak bicara. Maliska bertanya lagi, kalian manusia boleh poligami? Mile berbicara, iya. Maliska geleng kepala, peradaban mengetahui ilahi kami semuanya monogami. Seseorang hanya boleh memiliki satu pasangan dalam hidupnya. Mile berseru, ini gak bagus, boleh ubah. Bicara sampai di sini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, lalu terdiam. Bersambung.